Ya, baik. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, jemaah Masjid Al-Barkah yang dirahmatullah. Alhamdulillah kita bisa ketemu di tahun baru ini, tahun 1444 Hijriah, dan kita masih lanjutkan kajian fikih madzhabul arba'ah terkait dengan fikih haji. Tadi Pak Ali bisik-bisik kok nggak ada fikih tentang upacara. Nanti kalau bahas fikih itu ya pasti rame ya. Jadi ya itu juga nggak harus fikih, bukan ibadah, itu hanya ritual duniawi, nggak ada hubungannya dengan fikih. Ya, jadi ngaji kita seperti biasa ya, pernah saya sampaikan kalau di nanti bulannya terkait dengan apa kita akan ngaji apa. Nah, ini masih bulan haram, masih bulan terkait dengan haji kita sampaikan, dan haji ini yang kita sampaikan ini beda dengan kitab-kitab fikih yang mungkin sudah pernah disinggung oleh ustadz lain. Saya akan bahas dari sisi yang nggak dibahas oleh ustadz lain, karena saya punya prinsip kalau saya ngaji di satu masjid atau satu tempat, di situ sudah ada kajian yang serupa, saya coba cari bahan lain lah supaya nggak sama. Karena kalau duplikasi itu cenderung nanti bagi yang sudah nancep di materinya oleh ustadz sebelumnya terus ada kajian baru kan jadi ada kebingungan. Makanya saya cenderung untuk tidak menggunakan materi yang sudah dibahas ya. Nah, di materi yang kedua ini, bagian kedua ini sudah masuk nomor 11. Ini justru bagi yang sudah pernah umroh atau haji harus paham ini, supaya haji yang merupakan hanya seumur hidup sekali itu ternyata tempatnya itu sudah diacak-acak. Ya, bangunannya bagus, cuman digeser-geser dari yang aslinya, yang sebagaimana manasiknya baginda Nabi Muhammad SAW. Supaya sampean itu paham bahwa pemerintahan kerajaan Saudi itu memang punya kecenderungan, meskipun tanda kutip ada ulama-ulama Salafi Wahabi di sana yang menjadi sumber referensinya kerajaan Saudi, tapi abai terhadap perkara-perkara yang justru bid'ah itu menurut sebagian ulama yang membahas ini itu malah bid'ah. Sementara mereka cenderung membid'ahkan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Jadi ini supaya nanti sampean paham. Jadi konteks bid'ahnya mereka itu kalau nggak sepaham dengan mereka. Kalau pahamnya mereka ya suka-suka kayak gitu ya. Termasuk ini ya. Jadi kalau sampean sa'i pada masa ini, tepatnya mulai tahun 2002. Ya, saya pernah sa'i sebelum dibongkar. Saya juga pernah tawaf, terus habis tawaf masih bisa masuk ke sumur Zam-Zam yang lewat bawah itu, ya, yang tahun 97 karena saya pertama kali ke Mekah itu. Terus yang tahun kedua 2004 sama istri saya. Saat itu ya hampir tiap tahun. Ya gitu. Jadi saya masih ngalami itu yang sa'i yang sisi dekat Ka'bah yang warnanya merah. Ya. Itu yang merah itu Mas'al Qadim, tempat sa'i yang awal, yang aslinya. Sedangkan yang kuning itu Mas'al Jadid, tempat yang baru. Nurut sebagian besar riwayat terkait dengan ibadah haji, Mas'a itu lebarnya Mas'a itu hanya 22 meter. Antara Safa dan Marwah 22 meter. Tapi yang sekarang itu 56 sampai 60 meter. Artinya sisi Safa ke Marwah itu bukan tempat sa'i. Saya ulangi.
Sisi Safa ke Marwah itu bukan tempat sa'i. Dulunya itu namanya Suq al-Atorin, pasar minyak wangi, pasar kambing. Dan Rasulullah tidak pernah sa'i di situ. Rasulullah kan umroh 4 kali, haji sekali, itu nggak pernah sa'i di situ. Lah pertanyaannya kan sederhana, kalau gitu kalau misalnya sa'i di situ, padahal ibadah itu kan ada yang nyangkut waktu, ada yang nyangkut cara, ada yang nyangkut tempat. Ya, yang nyangkut waktu masih ingat ya, sholat, puasa, itu nyangkut waktu. Jenengan jam segini sholat duhur ya nggak boleh, karena ini waktunya sholat subuh. Ya, jenengan bulan Muharram puasa Ramadan ya juga nggak boleh, karena bukan Ramadan. Alhamdulillah. Ini, oke, turun ngantuk soalnya. Nonton bola malam-malam ya, ngantuk. Oh, Top Coffee ini kayaknya ya. Iya, kayaknya sih kalau lihat rasanya. Ya. Saya itu kopi saset semua saya coba ini semua kok. Biar kalau di masjid dikasih apa saya bisa nebak. Jadi ada ibadah yang terkait dengan waktu, ada yang ibadah terkait dengan tempat, seperti wukuf harus di Arafah. Kemudian tawaf harus di tempat tawaf. Sa'i harus tempat sa'i. Ada yang merupakan gabungan, seperti sholat Jumat. Sholat Jumat itu harus hari Jumat, harus waktu duhur, dan harus di masjid. Kemis-kemis ngumpul jemaah, waktu duhur di masjid, ya bukan Jumatan, tapi Kemisan. Kan gitu. Ibadah gitu. Nah ini sa'i ini yang sisi situ. Nah yang kita bahas itu sampean sama saya kan mau nggak mau di situ. Ini disiarin di YouTube ya, YouTube apa terserah lah. Pokoknya biar orang tahu lah. Ini sudah saya tulis di buku saya juga kok. Jadi bukan isu baru, ini sudah isu lama. Jadi kalau sampai lihat ini dari sisi gambar yang ini, nah ini yang dari sofa. Kalau kita habis niat yang gampangnya ada yang lampu hijau, habis turun dari bukit langsung ketemu lampu, itu pasti dari sofa. Nah jalur itu yang ada gambarnya orang kayak kain ikhram itu, kemudian ada lampu hijau itu lampu hijau itu namanya Batnul Wadi. Batnul Wadi itu dulunya zaman Rasulullah itu agak cengkung gini, agak cekung. Jadi dari sofa ke Marwah antara kurang lebih 10 sampai 20 meter ketemu Batnul Wadi, lengkungan gini. Makanya zaman itu kalau ketemu Batnul Wadi cenderung orang agak setengah berlari karena turunan. Terus waktu nanjak harus berlari lagi. Sampai kalau masuk turunan, jeglongan itu kan agak berlari nahan badan kita supaya enggak jatuh. Nah, ketika sudah di lembah yang paling bawah dari wadi itu terus baru kita lari lagi. Makanya karena sudah enggak diuruk rata ya. Karena ini persis manasiknya harus seperti Rasulullah ya harus lari. Yang bagi laki namanya romel itu, lari-lari kecil. Bagi laki-laki sunnah, bagi perempuan tidak perlu. Artinya tidak sunnah. Kalau mau lari ya boleh, cuman enggak sunnah ya. Berarti yang boleh, yang enggak boleh itu yang dari sana, yang sofa Marwah. Itu bukan tempat sa'i. Ternyata isu ini sudah dibahas loh oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini hidup generasi sesudah para imam mazhab. Imam Nawawi ini pengikut Imam Syafi'i yang paling setia, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Beliau mengatakan bahwa mengutip gurunya Imam Syafi'i, qala al-Imam Syafi'i, wala sa'fi sukil atorin lam yazuzu, tidak boleh orang sa'i di situ. Ya. Nggak boleh, tidak sah. Ya, tidak sah. Ini yang ngomong bukan Agus Arifin, ini ngomong saya kutip aja pendapatnya, dan itu ada alamatnya. Kitabnya namanya Majmu' Syarah al-Muhaddab, buku yang kedua halaman 77. Jadi kalau sampean sa'i di situ itu antara sofa yang Marwah yang sekarang tidak sah. Nah, kalau sa'inya tidak sah, sa'i itu rukunnya haji juga rukunnya umroh, maka umrohnya dan hajinya tidak sah.
Lah terus piye Gus ini? Ya wes besok ngenteni diadili di hari kiamat aja udah. Diadili di hari kiamat, ditanya Pak Ali, "Kamu umroh?" Ya. Sainya di mana situ? Siapa yang nyuruh? Ha, pemerintahan Saudi, jawab gitu aja. Ya kan sama-sama diadili. Makanya dan ini bid'ah betulan. Saya berani jamin ini bid'ah betulan. Bid'ah betulan. Karena sudah sama sekali tidak sama dengan tempat yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Cuman anehnya nggak pernah diomongin. Yang diomongin cuma maulid, peringatan maulid, perjanjian, selawatan kenceng, gitu aja. Tapi yang ini yang pokok, yang rukun mungkin nggak diurus. Kalau orang maulidan itu kan setengah upacara itu, artinya bukan ibadah yang mahdoh lah itu ya. Tapi kalau yang ini kan ibadah betulan. Tapi mereka nggak ada yang ngomong satupun bahwa ini bid'ah. Buktinya juga ngizinin. Pimpronya juga Abdurrahman Sudais juga nggak ngomong, malah dukung. Pimpronya kan Abdurrahman Sudais. Pimpronya pembangunan masjid itu Abdurrahman Sudais. Abdurrahman Sudais itu ya sama kan, juga Maulid juga nganggep bid'ah, tapi kirian ini aja enggak. Artinya begini-begini ini, sampai kalau sama saya tahu berarti kesimpulannya bid'ah itu nurut siapa yang bawa. Kalau saya, kalau kepentingan mereka nggak bid'ah ya nggak bid'ah. Menurut mereka bahwa Maulid itu ada kepentingan karena memang leluhurnya raja-raja Saudi itu bukan Nabi Muhammad, ya dianggap bid'ah gitu. Karena Saud dan turunannya kan nggak ada garis keturunan ke Rasulullah kan. Makanya kalau ada peringatan yang itu memperingati Rasulullah kan dibid'ahkan kan karena politis kan gitu. Itu dugaan saya itu seperti itu dari dulu ya. Yang ini ya kembali lagi. Jadi sa'i di tempat ini tidak sah. Dan ini yang mengatakan banyak ya. Termasuk Abu Ali Al-Badaniji itu mengatakan bahwa itu adalah tempat penjual minyak wangi dan nggak boleh sa'i di situ. Artinya tidak sah juga. Nah, jadi akhirnya yang sah cuman yang hijau, yang marwah ini. Yang dulu aslinya ini. Jadi marwah sofa, yang jalur marwah sofa itu yang dekat ke Ka'bah itu dulu jadi dua. Sofa marwah, marwah sofa, yang tengahnya untuk difabel. Karena dianggap jumlah haji banyak, kuotanya ditambahin, pemasukan negara biar tambah banyak, dilebarin 2 kali. Yang tengah difabel. Jadi sekarang itu kalau menurut ukuran saya yang sah itu marwah sofa sama difabel yang marwah sofa. Sedangkan yang sofa marwah dan difabel sofa marwah itu tidak sah. Sementara sampean nggak mungkin kan dari sofa marwah di sisi marwah sofa kan tabrakan, nggak mungkin. Oh ini saya ngaji begini ada yang protes. Lu terus gimana Gus? Ya jangan protes saya. Protes ke Saudi, pemerintah Saudi. Itu kan nggak bisa. Negara komunitas Islam juga nggak bisa ngelarang. Kemarin aja waktu benerin Matof, Makom Ibrahim mau digeser ke belakang lagi. Karena bikin bottleneck kan itu. Kalau tawaf kalau ada Makom Ibrahim kan ngerem itu, mesti belok. Mau digeser ke belakang. Untungnya diteriakin oleh seluruh dunia. Jangan mentang-mentang karena ketempatan terus berpuasa terus geser-geser gitu. Nah kayak gitu-gitu itu. Makanya kalau sengaja isu-isu bid'ah disampaikan di luaran selain soal haji kan supaya orang fokus ke yang domel, termasuk ustadz-ustadznya yang di sini ya gitu. Titipannya banyak. Nggak pernah bahas sa'i gitu, nggak pernah. Coba cek aja di YouTube-nya mereka. Yang salafi itu nggak akan bahas ini. Padahal ini nggak sah. Saya ngomong gini bukannya saya benci, enggak, cuman ini fakta yang harus diomongin supaya sampai sama saya kalau sa'i, ibadah sa'i umroh sejak tahun 2002 itu ya untungnya saya sudah tahun 97. Di sini yang ada pergi haji sebelum tahun 2002 nggak? Ada nggak? Pak Soni? Pak Soni belum? Belum ya? Oh belum, tapi Pak Soni sudah. Berarti kalah sama saya dong. Saya masih belum punya mobil sudah pergi ke sana. Mendingan saya berarti ya. Pak Dokter, 97 loh. 97 masih imut-imut ini, masih umur berapa? Umur belum 30 udah ke sana. Ya memang itu soal soal panggilan dari Allah Taala. Yang saya pergi pertama juga nggak dibayar. Sampai sekarang kalau ke sana juga ada yang bayari, nggak bayar sendiri. Ya. Nah ini ya, yang kedua ini lebih seru lagi nih.
hukum mabit di Mina Jadid. Jadi bagi jemaah biasa, ONH biasa, itu pasti nginepnya di sini. Ini nih, yang putih ini. Terus melewati terowongan sini. Nah, ini yang saya kasih pada namanya Nafak Al-Muaisim, terowongan Muaisim. Dulu sebelum tahun apa itu cuma satu, terus ada peristiwa terowongan Mina itu terus dijadikan dua. Ya karena maktab nomor 21 sampai 40 itu ada di sini, di atas itu. Dan ini menurut semua riwayat bukan Mina. Kan menetapkan tempat haji itu pakai hadis. Hadisnya dulu ini Rasulullah tunjukkan, ini Mina loh ya. Ini bukan, itu kayak hadis. Nah tiba-tiba karena jemaah hajinya banyak, konsekuensinya orang mabit di situ 2 atau 3 hari. Kalau 2 untuk nafar awal, 3 hari kalau nafar sani, akhirnya ditaruh di sana. Ada risiko orang-orang selain orang Arab ngerti bahwa itu bukan Mina, Muzdalifah, akhirnya tetap diberi nama Mina, tapi tambah Jadid, Mina baru. Nih. Mina baru itu bukan Mina, tapi Muzdalifah. Padahal mabit di Mina itu hukumnya wajib haji. Siapa orang yang wajib hajinya tidak dilaksanakan, hajinya tetap sah namun bayar dam. Damnya namanya dam nusuk, yaitu menyembelih seekor kambing. Kalau nggak bisa menyembelih seekor kambing, boleh diganti puasa 3 hari di sana, pulangnya sabah idza rojatum, 7 harinya di tanah air. Saya kemarin interview teman-teman saya, ada sebagian yang di sana, ada sebagian yang di tengah ini. Yang tengah itu Mina. Caranya ngecek ini hadisnya. Di dalam kitab Tarikhul Makkah dijelaskan bahwa letaknya Mina itu, ini saya gedein ya supaya sampean paham. Letaknya Mina itu adalah antara jumrah Aqabah di sebelah barat, ini jumrah Aqabah sebelah barat, dan sebelah timurnya adalah Wadi Mu'asyir. Wadi Mu'asyir itu dulu tempat pasukan Abroha siap-siap untuk nyerang Mekah. Ya. Sebelah kiri kanannya itu 2 bukit, ya, 2 bukit. Bukit sini sama bukit sini, sehingga ada sebagian Aziziyah itu yang masuk ke Mina. Makanya ada jemaah itu yang cenderung nyari hotel di Aziziyah itu karena tujuan supaya sudah sekali nginep udah nggak ke Mina lagi, karena seakan-akan sudah di Mina. Ada itu jemaah haji yang begitu, ada sampai sekarang ada. Nah berarti yang sisi belakang sini ini yang saya kasih garis putih, ini adalah Mina Jadid, di belakang tempat yang disebutkan di dalam teks dalil. Jadi Mina itu kan antara sebelah barat namanya Jumrah Aqabah, berarti setelah Jumrah Aqabah itu sudah wilayah Mekah. Jumrah Aqabah, Jumrah Wusta, Jumrah Ula, sampai perbatasan antara Muzdalifah dan Mina yaitu Wadi Muhasir. Terus yang kanannya gunung, yang kirinya gunung. Kalau kita ngadep ini ke Mekah ke sana, ya. Berarti di balik gunung yang sebelah sana, gunung yang ini adalah tetap masih Muzdalifah. Nah, sejak tenda-tenda yang tadi saya sebut putih itu di sini. Nah, kalau ini berhubungan ke tempat Jamarot, kalau pakai langsung ini muter, maka oleh Arab Saudi dibor, diberikan nafak. Nafak itu terowongan. Karena posisinya ada di Muaisim, diberi nama Muaisim. Nafakul Muaisim, terowongan Muaisim. Dan supaya seru lagi, diganti tetap terowongan Mina. Nah, supaya tetap seakan-akan itu Mina, kan gitu. Fortune itu Geraha Raya bukan ya? Iya, itu kayak itu sebenarnya. Padahal Fortune itu sudah masuk ke Ciledug gitu. Kan gitu, bukan Paku Jaya atau bukan Kayu Gede kan? Ya kayak gitulah. Supaya ditempelin Geraha Raya kan gitu ya. Supaya laku kan? Ya, kayak gitu loh, sama. Jadi itu sebenarnya bid'ah juga. Ya, maksudnya Geraha Raya yang saya di sini gitu. Ya sama-sama kayak gitu kan. Sampean kalau paham tentang teori marketing kan gitu. Yang deket stasiun sana, yang IC Ion sana masih disebut BSD. Padahal itu singkatan Bogor Sonoan Dikit. Itu gitu. Alasannya supaya tetap laku kan gitu. Sama ini. Supaya orang nggak ragu-ragu, mabit di mana? Mina. Padahal itu Muzdalifah. Gitu. Dan nggak sah udah pasti. Nggak sah. Di buku saya, Haji, saya tulis,
siapa yang mabit di situ siapin kambing supaya sah. Cuman dari Kemenak belum ada. Saya sudah usul itu supaya, jadi kalau kita haji itu kalau tamattu kan pasti bayar denda. Berarti kalau tamattu sekaligus nginepnya di Mina Jadid, maka harus beli kambing 2. Uang saku yang diberikan oleh di ONH kita itu 2.000 real, itu mestinya dipotong 700 untuk 2 ekor kambing. Selama ini kan dipotong 350. Bener gak Pak Ali? Pak Ali dulu plus apa biasa? Biasa, iya 350. Kalau dia hajinya Maliki dipotong 1.050 karena haji Maliki harus korban. Kan gitu di materi korban kemarin. Terus bagi yang nggak paham, waduh, lah untuk beli kurma gimana? Cajadah gimana? Nah, akhirnya kepikiran itu, ya akhirnya kepikiran itu. Jadi clear ya. Jadi ini baru. Padahal dulu kalau bisa, ini di sini aja semua, cuman tendanya bertingkat. Tapi tenda bertingkat itu juga nggak dicontohkan oleh Rasulullah, bid'ah juga, tapi yang masih mending tempatnya di Mina. Makanya usulannya nanti akan dikembalikan lagi di seluruh Mina yang ini, tenda yang ini, yang tengah ini, nantinya diganti tenda yang tingkat. Cuman nanti di materi yang akan datang saya tunjukkan bahwa Rasulullah itu ketika haji wada itu, ketika di Arafah nggak di dalam tenda, ketika di Mina tendanya ya alasnya pasir. Bid'ahnya di mana? Sekarang itu di Arafah itu pakai tenda, tendanya ada kasurnya, yang plus ada AC-nya. Begitu juga di sini, tenda yang biasa ada kasurnya kemarin sama bantalnya, terus ada AC-nya, kan ada AC-nya itu di atas. Bid'ah, Rasulullah nggak begitu. Nggak pernah dibahas orang. Tapi kan itu soal lain, khususnya soal yang namanya orang haji kan nirunya harus sama. Khudu ani manasikakum, ambil manasiknya. Ini baru persoalan aksesoris ya, nggak sama. Apalagi nanti persoalan ibadahnya ada nggak sama lagi nanti di materi yang akan datang. Nah, clear ya. Terus yang nomor 13. Nah ini ya. Karena haji tidak di maka wajib bayar kambing. Nomor 13, cukur rambutnya di Mekah orang Indonesia itu atau jemaah haji. Mestinya habis lontar jumroh dulu Rasulullah itu langsung balik ke tenda, langsung motong rambut gundul di sana. Jemaah haji Indonesia rata-rata motong dikit aja di Mina. Nanti ketika setelah tawaf ifadah sekalian ke Mekah, baru cukur gundulnya di bawah hotel Zam-Zam itu loh. 10 realan. Kan gitu. Sama dengan Rasulullah? Enggak sama. Boleh, kan gitu. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Kalau yang sa'i tadi nggak sama Rasulullah dan nggak sah. Kalau di yang mabit di Mina Jadid itu nggak sama dengan Rasulullah, boleh tapi bayar dam. Gitu. Terus nyembelih hewan kurban. Bagi mazhab Maliki wajib menyembelih hewan kurban. Rasulullah dulu nyembelihnya 100 onta. Jemaah haji Indonesia ada yang enggak, ada yang iya, yang Maliki. Udah nggak sama, udah gitu aja. Nah, badal lontar jumroh, kalau ini masih boleh. Nah, jadi kalau ada orang yang lemah badannya di tenda, yang laki-laki kuat, ngomong dah, ibu di sini, bapak di sini, nanti kami badalin. Caranya badalin umroh ya, pertama untuk dirinya sendiri, baru untuk yang dibadalin. Cuman ada perbedaan ketika lontar jumrohnya 3, ula, wusta, akobah. Kalau lontar jumroh akobah kan tanggal 10, misalnya saya badalin seseorang gitu, dah waktu itu saya badalin ibu saya, udah bu, ibu di tenda aja capek, saya badalin. Jadi ketika saya lontar jumroh, Bismillahirrahmanirrahim, 7 untuk saya, terus saya badalin untuk ibu saya. Tapi besoknya tanggal 11 kan ula, wusta, akobah. Cara badalinya ada 2 cara, tapi yang pertama ini yang paling banyak dianut oleh para ulama, yaitu menyelesaikan dirinya dulu. Nomor 7 untuk ula, wusta, akobah, terus balik lagi atas nama orang lain. Itu cara yang paling banyak dianut. Tapi ada cara yang dianggap paling gampang, ya diula 7 untuk saya, terus 7 untuk orang lain. Padahal ula, wusta, akobah itu 1, tidak dihitung satu-satu. Jadi harus selesaikan dulu baru balik mestinya.
Jadi kalau badali 2 orang ya ulah Ustaz Akoba, satu untuk dirinya balik lagi, untuk yang dibadalin balik lagi untuk yang dibadalin. Capek memang. Tapi kan dikasih amplop, ya nggak apa-apa juga sebenarnya ya gitu. Tapi kalau jemaah saya sudah saya atur yang kuat-kuat badalin. Boleh ya, boleh. Nah, yang jadi soal ini hukum badalin untuk orang lain. Ini pun boleh dan tidak dibatasi nasab. Nggak harus anaknya, nggak harus saudaranya, nggak harus. Dan boleh anak perempuan badalin ayahnya, anak laki-laki badalin ibunya, boleh. Ya. Tapi syaratnya yang badalin harus sudah haji. Ya, harus sudah haji. Yang boleh dibadalin itu cuma 2. Yang pertama adalah orang yang meninggal, yang kedua adalah orang yang sakitnya permanen dan tidak mungkin berangkat haji. Cuman kemarin ada kejadian, ada pertanyaan di satu masjid yang haji tahun ini. Jadi visanya nggak keluar. Mestinya itu atas nama bapaknya, ya, karena sakit. Sudah diusulkan karena sakit, waktu COVID kemarin terus ngomong ke Kemenak ditukar ke anaknya. Berarti nanti anaknya yang berangkat. Dalam tanda kutip anaknya yang badalin. Anaknya yang badalin pun belum bisa karena anaknya belum pergi haji. Akhirnya bayar di sana kan. Nah setelah pulang orangnya sembuh. Setelah pulang yang dibadalin sembuh. Nah, Anda yang saya kalau kayak gitu-gitu gimana nih Gus? Ya sudah gugur, ya sudah pergi haji sampean. Cuma saya pengen ke sana, ya ke sana lagi aja nggak apa-apa, umroh aja. Saya bilang. Nanti bareng saya kalau mau, ya, bulan November insya Allah saya bilang. Ya ikut saya ya, bayar, iya bayar. Ya, sampean kalau saya yang nggak bayar. Kemudian dibayari oleh jemaah. Ya, boleh. Kemudian menggantikan orang lain juga boleh. Nah, ini yang sering resek juga ini kadang-kadang. Ada travel-travel yang labelnya nyunah-nyunah itu nggak boleh kita umroh sekali perjalanan, umroh berkali-kali di sana. Sering ribut itu di Mekah itu, suka itu. Ya saya bukan aliran itu, artinya ada yang travel yang begitu. Padahal alasannya kalau menurut saya kalau umrohnya cuma satu kesempatan memang untung penyelenggaranya. Ada nggak nyewa bis lagi yang kedua, ya kan gitu. Jadi anggapannya bahwa umroh berkali-kali di sana dalam satu kesempatan nggak di Rasulullah. Terus saya jawabnya gampang. Giliran gini lu ribut, tapi saya nggak di tempatnya lu nggak ribut. Saya bilang gitu. Giliran begini ini kan ini masih khilaf. Tapi yang sudah jelas-jelas salah Safa Marwah nggak ribut kalian, saya bilang gitu. Kayak ketemu travel-travel yang sok-sok nyunah itu, yang brand untuk nyari market itu. Ikutlah umroh atau haji bersama kami karena kami travel yang nyunah misalnya gitu. Ya supaya laku aja, itu brand untuk nyari market aja. Tapi padahal ini sering ini jadi isu, tema ini dibahas. Selama jenengan umroh tak gitu loh. Kan yang pertama kan mungkin ke Medina dulu. Habis dari Bir Ali terus ke tawaf, terus sa'i, terus ke hotel lagi. Malam itu istirahat, besoknya naik bis lagi sekaligus city tour ke Arafah, ke Mina, terus langsung ke Jirona kan? Nah, umroh lagi kan? Nah, itu ya lho yang dimaksud. Sekali kesempatan itu nurut yang punya pendapat itu hanya sekali. Padahal itu juga masih dibahas. Imam mazhab seperti Syafi'i, Hambali nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu ya yang dirujuk sering direfer oleh teman-teman Salafi itu. Nggak boleh kalau kita nggak niru Rasulullah. Ya saya capek gampang giliran gitu ngomong gitu. Sa'i yang nggak di tempatnya lu nggak ribut kan gitu. Yang tadi itu. Nah, ya begini-begini ini kalau saya ngaji gini saya memang tegas, saya nggak takut juga orang ini ngomong saya apa adanya. Cuman yang kasihan itu yang jemaah itu loh, jemaah ya kayak jenengan semua ini. Ketika ngaji ada ustadz kayak gitu, wow, akhirnya ragu-ragu, umroh lagi enggak ya? Udah di sana itu. Saya punya teman di sini di Pondok Serut waktu haji 3 tahun yang lalu, itu sampai semua mertuanya, semuanya, bapak ibunya diumrohkan, bahkan ngumrohkan ibu saya sama bapak saya. Minta izin, Gus, badan saya fit,
boleh nggak ngumrohin abahnya Gus sama ibunya? Oh, boleh, 2 kali. Masya Allah, saya nangis betul. Ada ini orang Pondok Serut, teman saya. Waktu haji 3 atau 4 tahun yang lalu. Nah artinya ya di 4 mazhab nggak apa-apa, kecuali di pendapatnya ini nih, Ibnu Taimiyah ini. Nah, ini nih, dianggap bid'ah makruhah. Begitu giliran gini bid'ah, tapi giliran sa'i di tempatnya bukan sa'i nggak apa-apa, kan aneh. Jarang orang berani ngaji begini, karena saya kalau punya data nggak apa-apa. Kan jarang Ustaz ngomong gini, nanti Pak Sony, wah ini gara-gara Gus ngaji begini terus orang nggak suka sama Al-Barkah, ya resiko aja ngundang saya ngaji begini kan gitu. Ya saya ngomong apa adanya ya Pak Sony. Ya, gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi kalau jenengan umroh terus di sana, misalnya yang paket 15 hari kan di Mekah itu 7 hari, bisa umroh 5 kali itu, bisa umroh 5 kali, bisa. Bahkan saya pernah nemenin jemaah pas umroh 9 hari kan 4 hari di Mekah. Hari pertama Bir Ali yang pertama selesai, pagi sudah beres, siang ke kamar saya, Gus temenin saya kemana? Umroh. Ya karena jemaah ngajak, ya ayo ke Tanim, duhur, berangkat ke Tanim, habis sholat duhur, terus ngambil mikot di sana, sholat asar di Tanim, berangkat, ba'da asar sampai Mekah, tawaf, maghrib udah sa'i, baru dapat 3 berhenti, isya selesai. Pas sholat isya, adzan isya sudah selesai, udah tahallul. Wih ternyata besoknya dia, itu kan isya, umroh lagi. Saking katanya untuk banyak jobnya dia, umrohin mertuanya, umrohin bapak ibunya 4 kali. Padahal yang paket dari saya cuma 3 kali. Nah ini sekarang kita lihat nih, ikhram di hari tarwiyah. Nah, ikhramnya pada hari tarwiyah tanggal 8 sunnah. Makanya jemaah haji Indonesia yang mau tarwiyah, ikhramnya di hari tarwiyah. Kalau yang nggak tarwiyah, ikhramnya di akhir hari tarwiyah, tanggal 8 sore. 8 sore ikhram di maktabnya masing-masing, masih dianggap dapat sunnah. Terus langsung bisnya menuju ke mana? Ke Arafah. Tapi nggak tarwiyah. Di materi yang kemarin tarwiyahnya orang yang suka ngomong aku tarwiyah itu saya sebut tarwiyahnya banci. Karena apa? Tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu subuh tanggal 8 Dzulhijjah di Mina, subuh besoknya tanggal 9 Dzulhijjah masih di Mina. Artinya subuh ketemu subuh, masuk subuh keluar subuh. Duha di Namirah, menjelang wukuf baru ngelewatin Wadi Wurona. Wadi Wurona menjelang duhur baru Nabi ada di Arafah. Masuk waktu duhur beliau sudah di Arafah. Dan tidak di dalam tenda, di bawah pohon-pohon gitu aja. Ya sudah begitu. Kalau kita kan enggak, sore udah di Arafah karena enggak tarwiyah, enggak apa-apa. Atau mau ngambil tarwiyah ada, cuman malam udah hanya sampai sholat Isya. Habis sholat Isya terus ke Arafah, alasannya biar nggak buru-buru ke Arafah, ya nggak sama, berarti tarwiyahnya nggak sama, gitu ya. Bermalam di Mina ketika tarwiyah boleh, ini sunnah ya. Wukuf di Arafah rukun, mandi untuk wukuf sunnah, berhadir di Arafah hingga terpenuhi wajib, ya, atau rukun. Waktu wukuf ba'da duhur sampai maghrib. Nah ini yang sering keliru. Setelah nginep di Arafah maghrib, harusnya segera keluar dari Arafah menuju Musdalifah dan menjamak sholatnya Isya dan maghrib di Musdalifah tanpa dikosor. Bedanya di mana? Jemaah Indonesia itu kan ngerti yang plus itu. Begitu maghrib, bisnya udah nungguin di garisnya Arafah itu, terus sadar kalau di Musdalifah itu tempat wudhunya susah. Karena sholatnya kan mestinya sunahnya di Musdalifah. Akhirnya sholat maghrib, kalau yang aslinya yang sunahnya sholat Isya dan maghrib jamak takhir tanpa dikosor di Musdalifah. Sekaligus nanti nyari kerikil dan sebagainya di sana. Tapi ternyata ada jemaah Indonesia itu yang di Arafah itu mau keluar dari Arafah sholat maghrib sama Isya di jamak takdim, dikosor pula Isyanya. Nah udah nggak cocok.
Loh yang begini-begini ini bagi yang belum haji bayangin masih bingung ya. Tapi nanti kalau sampai sudah haji pasti tahu itu cerita ini. Ya karena itu kan manasik haji itu dari Rasulullah, nggak boleh ngarang. Yang disebut bid'ah itu ya itu sebenarnya. Kalau saya ngomong itu bid'ah. Ya tapi namanya travel udah nyaman udah di dalam bis aja. Soalnya dalam bis gitu ya travel akhirnya suruh testimoni travel itu loh enak nyaman di bis terus. Apaan nggak cocok sama sunnah kok? Cocok gimana? Kalau saya disuruh ke travel itu saya tetap ngomong pemilik travelnya, kita turun ya Pak. Terus akhirnya karena sudah terkenal dulunya ustadz yang bawa itu nggak kayak gitu, udah Gus di bis aja. Akhirnya saya nggak punya temen, akhirnya saya ikut. Paham nggak? Saya ikut-ikutan kayak mereka ya sholat di Arafah juga. Karena kalah voting. Sebelum ayo kita keluar dari Arafah, voting aja Gus. Kalau jemaah yang mau ayo kita berangkat sekarang, kalau enggak ya kita sholat dulu. Begitu voting 47 jemaah yang mau sholat di Arafah semuanya kecuali saya lah kalah saya. Masa saya ngacir sendirian sama bis, nggak mungkin. Nah terus berikutnya sampai di Muzdalifah sholat isya mestinya ya ini ya. Saya ngomong mestinya. Isya sama maghrib di jamaah takhir tanpa dikosor. Terus nyari kerikil. Kerikil yang untuk ngelontar jamarot itu kerikil Muzdalifah. Tapi yang sekarang itu kerikil dari luar Mekah pakai dump truck sudah dipotong-potong kayak mau ngecor itu. Apa itu? Namanya kerikil apa itu? Split ditaruh di situ di pojok-pojok. Jadi kalau sekarang nyari kerikil gampang, ambil kantong perosot melebu semua. Kalau dulu dicariin satu-satu. Makanya di buku-buku haji zaman dulu itu mesti ada perlengkapan bawa senter. Tahu ceritanya bawa senter, asbabun nuzulnya tahu. Jadi Muzdalifah itu kalau siang kan dipakai ngembala kambing. Jadi waktu disenterin ketemu sesuatu terus harus dipencet. Kalau meletet itu telek wedus dan nggak usah dijilat juga pahit. Ya udah pasti itu. Bulat-bulat itu. Nah telek kambing Arab juga kayak di sini gede-gede, lonjong-lonjong bagus-bagus gitu. Kalau nggak percaya, kapan-kapan tak tunjukin teleknya wedus Arab. Karena rumputnya kan beda yang dimakan. Kalau di sini kan kangkung, daun singkong gitu. Kalau di sana kan lumut-lumut yang di batu-batu. Makanya teleknya kecil-kecil. Ini ilmu bab telek. Tapi ya tetap batu yang dipakai lontar jumroh jemaah haji itu bukan dari Mina, tapi dari luar. Oleh pemerintah Saudi dibuatin di pabrik. Batu gede-gede itu dihancurin, jadiin split. Segede full itu, seperti memang segede gini. Ujungnya jari ini. Nah, memang untuk ukuran itu nggak perlu milih, udah langsung aja keroplak masuk semua satu kantong. Nah biasanya kalau saya bawa jemaah, yang saya suruh nyari mutawif, cari nanti terus kantong yang dari bank itu isiin aja 100. Dah ditaruh di sini. Besok pagi untuk melontar jumroh Aqobah 7. Ya, terus hari nafar awal hari pertama 21, besoknya 21. Total yang dibutuhkan 70 kerikil. 70 kerikil. Nah, kemudian berhenti di Haram lontar jumroh Aqobah pada saat duha. Ini sudah susah ini karena jadwalnya orang Indonesia itu nanti habis duhur. Padahal Nabi dulu ngelontar jumroh Aqobahnya habis duha. Yang begini ini nanti kita bahas di materi yang akan tak tunjukkan. Paling tidak ada 30 yang nggak sama dengan Rasulullah. Cukur gundul, ada yang nggak mau cukur gundul karena pebisnis masih pulang haji nanti kan ketemu klien takutnya jelek jadi potong nggak gundul. Padahal asingnya haji itu ya gundul, pulang haji ya gitu. Melempar jumrah tasyrik, nafar awal nafar Rasulullah itu nafar sani. Ya. Kemudian tawaf ifadah, seterusnya. Dah sampai sini silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi materinya hari ini nanti yang akan datang adalah hajinya kita dibandingkan dengan cara hajinya Rasulullah. Tak tunjukkan perbedaannya sampai biar paham. Termasuk yang suka ngomong-ngomong kita harus niru Nabi, kita harus niru pas haji itu meleset semua. Makanya insya Allah mudah-mudahan ini selesai, ini sudah 2 tahun nggak bergerak. 400 buku saya judulnya 400 yang kita tidak sama dengan Rasulullah, mudah-mudahan jadi tahun ini. Karena itu saya bahas semua, termasuk yang kayak gini-gini. Supaya untuk gini loh,
kita itu hidup ditakdir oleh Allah 1400 tahun berbeda umurnya dengan Rasulullah. Sementara tempat ibadah selama 1400 tahun itu berubah. Masjidil Haram berubah, tempat sa'i berubah, tempat mabit berubah, tempat tawaf berubah. Kan nggak ada kan ceritanya zaman Nabi tawaf di atas, nggak ada kan? Sekarang di lantai 4 ada, disewain itu motor listrik itu. Iya, 15 real. Ya kalau saya berharap sih nanti kayak Marquez, Lorenzo itu masuk Islam malah milih di atas dia. Kebut-kebutan gitu tawaf. Ya saya bayangin gitu aja. Ya kan nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Cuman ada yang berpendapat boleh. Kenapa? Dulu Rasulullah waktu tawaf naik onta. Oh, terus saya jawab lagi, mestinya kalau gitu sunahnya sa'i naik onta. Iya. Cuman sampean nggak bisa bawa onta ke masjid kan gitu. Ya itu yang saya berbeda itu. Silakan kalau ada yang ditanyakan, mungkin kemarin ada yang sudah umroh, sering umroh, nggak sadar bahwa tempat sa'i yang Safa Marwah adalah apa? Tidak sah. Nah, biar pusing sekalian sampai. Nah, kalau tidak sah piye? Silakan kalau nggak usah dokter adik ya. Sebenarnya saya kalau ngaji semakin nggak ada yang tanya itu saya anggap semakin ngerti sebenarnya. Tapi kalau ada yang tanya berarti ada yang lain. Monggo, silakan. Monggo Pak Dokter. Waalaikumsalam. Apabila ada calon jemaah haji dari pertama datang dari sehat dan sehat walafiat, tapi pas di sana itu misalkan sakit, misalkan hari ketiga masa kurang dirawat, itu bagaimana dengan kewajiban hajinya? Sementara beliau tidak bisa jalan, karena harus dirawat sedikit. Oke, ada 2 kriteria sakit di saat bagi jemaah jalan itu sudah lama dan ada itu petugasnya ada. Misalnya saya ambil garis sudah di Mekah ya. Jadi waktu di Medina datang sehat, arba'in full. Ternyata mau umroh karena tamattu umroh dulu sakit. Maka petugas haji itu selalu tetap nyuruh pakaian ihram yang sakit itu. Tapi pakai ambulan berangkat duluan. Terus dioper ke rumah sakit di Mekah. Karena dia sudah pakaian ihram, tetap ditandu untuk tawaf. Terus ditandu tetap untuk di lantai 2 itu biasanya. Oleh petugas. Dipandu untuk sa'i, terus langsung tahallul, terus ditaruh rumah sakit lagi. Setelah potong rambut. Ternyata belum sembuh, mendekati tanggal 8 Dzulhijjah, masih sakit. Pakai ambulan di wukuf safari. Nah, pakai ambulannya masuk ke Arafah, dia wukuf di dalam ambulan. Sampai maghrib. Setelah maghrib, ambulannya keluar. Di jajar itu, makanya kalau di Muzdalifah itu banyak ambulan. Tapi suaranya nggak disetel ngiung enggak ya, lap-lap strobonya itu, lap-lap ya, itu di dalamnya orang sakit semua. Di situ kemudian begitu tengah malam berangkat, dia langsung diberangkatkan ke Mekah lagi. Sementara lontar jumrohnya dibatalin semua. Termasuk nggak usah mabit di Mina, nggak usah mabit di Muzdalifah tadi sebentar, semuanya dibayarin dendanya. Terus baru ditawafkan ifadah persis kayak waktu umroh, sa'i, sudah masuk rumah sakit lagi. Jadi selama dia rukun-rukun haji itu semuanya dibantu oleh petugas, tapi ada beberapa yang terlewat dibayarkan damnya. Seperti itu aja. Nah, ternyata begitu selesai haji sembuh. Di Jeddah malah makan bakso udin. Waduh. Kan ada bakso si Udin ya, yang belum pernah tahu bakso si Udin, saya doakan bisa berangkat haji, berangkat umroh. Iya, ya nggak enak-enak betul, tapi ya lucu, laris itu. Yo beda sama bakso yang lewat-lewat di sini. Oh, ya orang-orang kita si Udin, tapi yang pemiliknya orang Arab karena orang Indonesia nggak boleh memiliki perusahaan di sana. Saya kenal, saya tahu rumahnya si Udin yang bikin bakso. Waktu saya pergi haji, saya punya nyembelih hewan kurban, tak kasih si Udin bikinin bakso. Kenal saya. Sama si Udin itu kenal.
Ada foto saya sama dia. Ada. Kayak gini-gini kan seru juga cerita no. Si Udin ini kenal Gus Arifin kan gitu. Tapi kata si Udin, Ustadz yang dikenal ya banyak juga, gak hanya saya doang. Clear ya Pak Dokter? Iya. Ya oke. Jadi terjawab pertanyaannya. Kalau orang hakim begitu caranya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak Ali. Jadi nomor 11, 12 ya, sapi sama Iya. Mina ya, betul. Kalau memang Nih. sebuah batas ya, Ustaz ya, sapi itu kan ada batas itu. Lalu diperlebar. Tapi sebenarnya batasnya kan masih ngikut sebenarnya kan, masih ada bau tempat itu kan, tidak bisa jauh sebenarnya. Itu omongannya sampean tuh ya. Ya, kalau saya kan begitu kan. Loh, kalau saya pakai pendapatnya Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Di luar itu ya bukan tempat sa'i, sudah selesai. Jadi walaupun bau-baunya misalnya, maksudnya sampean gini kan, di pom bensin itu kan Tangerang Selatan ya? Enggak, yang Gapura itu Tangerang Selatan yang sini ya. Yang sana kan Tangerang kan? Itu kan yang saya maksud. Kira-kira kalau Bapak tinggal di Tangerang itu ngurus KTP-nya kemana? Walaupun bau-baunya deket Tangerang Selatan. Ke Tangerang kan? Kan gitu tuh maksudnya? Ya iya, sama dengan haji. Walaupun bau-baunya deket situ, masa iya saya ngurus ke Gusti Allah lebih rinci lagi datanya malah. Enggak hanya itu. Itu loh. Kalau ada rumah di deket Tugu, ini rumah yang sini anaknya, yang rumah sini bapaknya. Anaknya, rumahnya itu tanahnya nempel ke Tangerang Selatan. Terus bapaknya, rumahnya nempel ke Tangerang. Pertanyaan saya, kalau lapor, kalau ada apa-apa, yang bapaknya lapor ke Tangerang Selatan atau ke Tangerang? Itu padahalnya dibatasin Gapura loh, sebelahan loh. Nah kan gitu. Nah maksud saya Nah kan teks sama konteksnya sama. Ini. Sekarang ini kan zaman sudah berubah. Apakah ini disebut dengan moderasi dalam proses agama itu? Nanti kan dimodernkan, akan mengaku itu tempat orang semakin banyak, lalu bisa diperlebar, gitu, bisa menampung. Ya, terus? Iya. Berarti kalau misalnya kita pakai pendapat itu, mestinya juga nggak usah terlalu cerewet ulama-ulama yang sana itu. Kalau ada yang nggak sama dengan Rasulullah, ya nggak usah bilang bid'ah gitu. Kan ngomong saya itu tadi. Mereka itu giliran begini diem, tapi giliran yang kecil-kecil kayak maulid ngomong bid'ah gitu loh. Saya kan tadi ngomong itu pembandingnya. Giliran yang ini kan fatal nih, nggak ngomong apa-apa. Giliran yang selawatan, yang peringatan maulid, peringatan Isra Mi'raj, bid'ah gitu. Giliran ini enggak, itu loh. Itu yang sering saya protes itu. Enggak fair cara memperlakukan keadaan itu enggak fair. Ya kalau saya setuju aja kayak pendapat Pak Ali. Kalau saya. Dan teks yang ini kan saya ngutip pendapatnya Imam Syafi'i, enggak boleh ya sudah. Menurut Imam Syafi'i enggak boleh. Menurut Imam Maliki enggak boleh. Menurut Imam Hanafi enggak boleh. Bahkan menurut imamnya Salafi Ibnu Taimiyah juga nggak boleh. Nah cuman kan begitu nggak boleh gini, giliran dia yang punya kepentingan karena dia yang ngurusin di KM-nya kayak Abdurrahman Sudes itu pempronya, ya diem aja, kan dibayar kan. Nggak mungkin dia ngomong protes-protes ya langsung dipenggal kepalanya sama Muhammad bin Salman, kan gitu. Di sana itu kan nggak cocok sedikit kan ditangkap itu apa namanya? Ceramah begini kalau di Arab, wah masalah saya. Masalah, langsung dicokok. Oh, bukan negara demokrasi. Kalau di sini kan bebas, maki-maki juga nggak apa-apa. Kan gitu. Cuman kan tetap karena menyandang gelar ustaz mestinya adab lebih didulukan kan gitu. Jangan ngomong ngawur juga. Clear ya Pak Ali? Kalau saya setuju dengan Pak Ali, bahkan kalau perlu nanti Mekah itu Masjidil Haram itu dari lantai 1 sampai semuanya tawaf itu pakai conveyor. Paham nggak? Conveyor ngerti? Tinggal sudah situ tinggal berdiri aja jalan sendiri, nggak capek. Sa'i pakai conveyor gitu. Kalau saya malah begitu. Kalau saya rajanya. Nah, akhirnya esensi haji hilang sama sekali. Haji itu bergerak.
Haji itu ibadah badan. Haji itu ibadah badan, ibadat mal. Duit butuh, fisik juga butuh, ya kan? Wah, kalau nanti diganti conveyor, yes, duduk tak terus, pakai conveyor. Bisa banget conveyor raksasa bisa banget. Kan gitu kan Mas Pak Ali. Jadi moderasi beragama itu menurut saya untuk hal ini tetap harus pakai catatan bahwa itu tidak sah. Lah kalau gitu gimana hukum hajinya? Ya nanti makanya saya bilang nunggu aja pengadilan hari kiamat. Ya untungnya saya sudah tahun 97. Untungnya. Ayo yang belum haji. Pak DKM sudah pergi haji? Sudah. Tahun berapa? Udah nggak sah sahnya. Dah. Iya dong, mulai 2002 itu terakhir. Bulan April bongkarnya. Tanggal 20 April itu mulai diledakkan duer robot. Teman saya waktu itu cerita, Gus, jangan ke sini dulu, ribet tempat sa'i kan. Saya juga tahun-tahun itu juga sering keluyuran juga ke sana, cuman nggak sesering setelah tahun 2010 itu hampir tiap tahun. Clear ya Pak Ali ya? Ada lagi silakan. Ya. Monggo Pak Miftah. Pak Miftah sudah umroh kan? Tahun berapa? Sa'inya berarti nggak sah. Dah. Apa? Lah ya, insya Allah pokoknya saya ngomong umrohnya dulu nggak sah. Ada kepikiran dia sekarang. Alhamdulillah insya Allah enggak. Ya. Nama gak salah lagi, nama lebar lagi. Maka silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan bagaimana dikatakan umroh jadi mabrur kepada yang saya tanyakan, bisakah haji menjadi mabrur sedangkan pada kejadian-kejadian itu banyak orang yang bawa air zam-zam yang dilarang, sepertinya baik di pesawat maupun peraturan dari pemerintah. Ya, di luar ketentuan lah ya. Iya. Iya. Sampai di seperti maling gitu, jadi Nyolong ya. Iya. Iya. Begini loh ya. Jadi ini termasuk saya tulis di buku saya. Jadi kadang-kadang orang melupakan aspek penting ibadah, terus hanya karena kepikiran pingin bawa air zam-zam lebih akhirnya ngumpet-ngumpet. Ya sebenarnya saya itu udah yakin nggak mabrur itu. Dah, kalau saya. Bahkan ibu saya mertua itu sampai di bandara, kan memang ibu saya waktu ke sana berangkat sama abah mertua meninggal setelah umroh. Terus jatahnya air zam-zam diurusin oleh petugas, terus bilangnya nanti ngambil aja di Cengkareng. Sampai Cengkareng ya nggak ada, jatahnya diambil orang, dicolong orang. Ya saya bilang ibu saya nggak usah, nanti kita beli Tanah Abang. Waktu itu belum ada Tokopedia, sekarang beli di Tokopedia. Jadi orang yang haji itu yang seperti itu sampai bawa air di luar ketentuan, bahkan setelah diatur malah nyolong. Dulu sebelum diatur itu masih boleh ditaruh di termos yang warna kuning, tahu ya? Dibawa ke kabin, ya. Biasanya begitu. Terus termasuk bawa botol-botol kecil ditaruh di tas bawa kabin. Nah, sering kejadian pesawat-pesawat yang ngangkut ke Indonesia maupun ke negara lain overweight, ngelewatin batas kemampuan take off-nya si pesawat. Akhirnya buat peraturannya masih belum peraturan tegas. Di koper nggak boleh ada air, makanya itu ditusuk. Cuma saya dulu pulang ke Indonesia, begitu lihat kopernya pakaiannya basah semua, ternyata botolnya ditusuk. Nah kalau sekarang sebelum masuk ke pesawat kopernya harus dibuka, dan diambil kalau ada botol, tidak perlu ditusuk sehingga nggak rusak kopernya. Sehingga masuk ke pesawat sudah semua koper tidak ada air.
Kecuali air yang jatah yang 5 liter. Yang memang itu sudah disiapkan. Satu pesawat, misalnya 447 ya ada 447 botol. Gitu. Nah yang dimaksud pertanyaannya Pak Miftah kan, terus nyolong-nyolong kan. Saya pastikan itu nggak mabrur, ngapain? Dia susah-susah bayar, susah-susah wukuf, susah-susah jamarot, susah-susah tawaf sa'i. Lah kok ujung-ujungnya cuma nyolong 5 liter air Zam-Zam, ini lucu. Kalau saya bilang nggak usah. Sampean pulang nggak bawa air Zam-Zam pun mabrur. Saya bilang. Air Zam-Zam itu kan karena pesanan tetangga aja kan. Sampean kalau hari ini ke rumah saya mau minum air Zam-Zam, sak kapoke juga ada. Wong saya itu nggak ke sana tapi dikirimi. Karena ada pesawat-pesawat yang memang berangkat ke sini balik itu beli Zam-Zam. Ya untuk di travelnya. Saya punya banyak. Saya itu kalau puasa ya minumnya air Zam-Zam. Nah, kalau banyak lagi saya pakai wudu. Kebetulan kan enggak ya, saya pakai. Ya gitu aja. Seperti itu ya. Ya kalau haji eman-eman kalau nyolong. Udah di materi kemarin udah berangkatnya ada kecampuran haram, pulangnya nyolong pula, kacau. Gila betul ya? Yang materi kemarin kan hukum haji yang kecampuran barang haram. Kata madzhab 3, Syafi'i, Maliki, Hanafi, hajinya tetap sah, namun belum tahu diterima apa tidak, tapi hajinya sah. Hambali, siapa yang pergi haji pakai duit haram, hajinya tidak sah, umrohnya tidak sah, pasti tidak mabrur. Ini duitnya sudah kecampuran itu, pulangnya nyolong pula. Termasuk mau izin, nawar, terus ditumpuk kan orang Arab kan kalau jualan taruh. Waktu masukin kresek ke bawah punyanya dia, ya itu termasuk. Harus dibalikin lagi ke sana. Harus balik lagi. Clear ya? Itu masih mending. Ada jemaah yang di pesawat dikasih celimutnya dibawa pulang. Paham nggak maksud saya? Di pesawat ini kan dikasih celimutnya dibawa pulang, dikiranya itu oleh-oleh haji. Clear ya? Jadi begini-begini ini biar paham lah sampean. Ya, clear. Kecuali sampean waktu memang pingin celimut itu ngomong sama pramugarinya. Kata pramugarinya silakan dibawa, nggak apa-apa. Berarti kan diizinin. Ya, kalau nyolong kan beda. Ya, clear ya? Ya pasti nggak mabrur kalau nyolong mah. Itu saya ngomong hukum yang nampak ya. Dan nggak mungkin kan perkara hak dicampur batil kan nggak mungkin. Nah, padahal mabrur itu keseluruhan perkara yang terkait dengan fikih haji maupun yang aspek yang tadi itu halal haramnya itu diperhatikan tuh mabrur. Mabrur itu dari kata albir, artinya semua kebaikan ngumpul dia. Bagaimana disebut albir atau kebaikan kalau nyolong? Nah, gitu. Clear ya? Nah, silakan yang lain, monggo. Kalau memang nggak ada pertanyaan, nggak usah bingung-bingung nyusun pertanyaan ya. Saya pesan ya. Kalau misalnya saya ngomong pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan, sudah nggak usah. Kecuali kadang-kadang ngerancang apa ya pertanyaan, nggak usah, malah kelihatan kok yang pertanyaan yang natural sama yang ngarang-ngarang kelihatan kok. Ya. Saya itu bukannya kok ngelarang, saya itu kan aturannya tetap. Jemaah boleh nanya apa saja, saya kan boleh nggak jawab, kan gitu. Sudah sering saya sampaikan. Cuman kalau saya lihat, waduh masih ngerancang pertanyaan nggak usah, bener. Stres sampean kalau pertanyaan gini, ya begini-begini sudah kejawab semua kok, sudah kejawab semua. Jadi kayak Pak Ali tadi itu, itu benar pertanyaan. Pak Dokter Ade benar, Pak ini benar. Kalau sampean kalau saya lihat ada pertanyaan terus mikir mau nanya nggak usah. Bener, udah nggak usah nanya aja udah. Habis ini makan bubur aja udah itu aja ya. Saya berani ngomong gini karena di banyak masjid begitu. Begitu disuruh nanya itu kelihatan pusing mau mikir nanya. Padahal sebenarnya nggak nanya udah selesai kan. Ustadznya juga nyaman. Habis itu makan gitu loh. Ini ada yang kadang-kadang saya begini, ada yang ngerasain itu Ustadz gitu kok diundang. Lu aturan saya nggak diundang. Ini kebetulan Pak Sony aja ngundang. Nggak diundang ya nggak datang saya juga. Clear ya? Ada lagi? Nggak ada ya? Ya Pak, cukup ya. Kita doa. Mudah-mudahan jemaah Al-Barkah ini yang belum haji, belum umroh bisa berangkat haji, berangkat umroh. Yang sudah haji, sudah umroh insya Allah berangkat lagi. Perkara-perkara yang tadi kita bahas, kita serahkan pada Allah Ta'ala karena kita tidak bisa memilih. Kita harus sa'i di situ. Kita harus mabit di situ. Udah nggak bisa milih. Jadi hukumnya tetap
ya sudah kita jalanin mastata'tum semampunya. Nanti di hari kiamat kita wadul, atau wadul itu apa ya bahasa Jawa? Apa Pak Sani? Wadul itu apa ya? Lapor ke Allah, ya Allah wong kita itu haji wong tempatnya tanah sucimu diacak-acak oleh ulama-ulama, oleh pemerintahan Saudi sama ulama-ulamanya, udah selesai. Biar mereka nanti dihadiri oleh Allah Ta'ala, kan gitu. Gak usah pusing sampean. Udah pokoknya Pak Maftah juga gak kepikiran, berarti gak sah, terus gimana ke jauh sudah. Ya insya Allah gantilah dengan sebagai ganjaran haji mabrur atau umroh mabrur, insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah kuatkan iman kita, istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa kafaratul majlis, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.